Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka. Oke, ketua kelas mana? Silahkan dipimpin tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami. Oke, terima kasih. Semoga doa kita menjadi awal yang baik buat pertemuan kita hari ini. Oke, selanjutnya sebagai orang yang bernegara, berbangsa dan beragama, ini ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Untuk ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dipimpin oleh Anissa. Silakan dipimpin. Kita bersama satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai lagi pelajaran kita akan membacakan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Silahkan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa dengan ayat tadi, dengan doa tadi dan nyanyi tadi bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita, kebanggaan kita, dan kekuatan iman kita. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, silakan dulu tempat duduknya. Kalau masih ada yang masih di luar bajunya, tolong dimasukkan karena kita adalah pelajar yang berkarakter. Oke, sebelum mulai pelajaran kita absen dulu. Saya tahu ada teman-teman yang tidak masuk sekolah ya. Dipastikan dulu ini kelas 12 TKJ. Oke. Alfi Mirza Dewi Salsabila, Alvina Ardayani, Anissa Putri, Aprianto Rico Saputra, Dini Aminarti. Oke, selanjutnya masih ingat pelajaran minggu yang lalu
yang sudah kamu praktekkan bersama-sama kemarin apa? Pernikahan. Apa itu pernikahan? Apa? Oke. Bersatunya dua keluarga besar. Jadi ada syarat, ada rukunnya yang menikah. Masih ingat apa saja rukun menikah? Apa? Ada yang pertama, ada calon suaminya atau mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, ada saksi. Terus yang keempat ada wali. Yang kelima ada ijab qabul. Hanya 5 yang wajib, sisanya adalah tambahan. Jadi kalau tidak ada yang 5 ini, maka pernikahannya tidak sah. Nanti kenapa Ibu ngomong masalah ini? Kebetulan ada kaitannya dengan materi kita yang mau kita pelajari nanti. Ya, kita salah satu dari tujuan menikah ada apa? Mempunyai keturunan. Kira-kira setiap orang yang menikah sudah pasti pengen punya keturunan nggak? Ya, ketika ada keturunan banyak sekali ada kebutuhan, ya kan? Nanti ada sesuatu yang didapatkan selama menikah. Nah, nanti kalau sudah didapatkan ini, ada harta, ada rumah, ada mobil. Bener nggak? Kalau sudah menikah tuh pasti salah satu yang akan kamu lakukan adalah mengumpulkan beberapa hal ini tadi. Ya, dan ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita akan membahas tentang harta, tentang rumah, tentang anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Ya, apa saja yang didapatkan itu akan kita bahas nanti ke depan. Ya, tentang apa? Ada yang tahu? Warisan. Tentang warisan. Ya, ada yang sudah baca apa itu warisan? Ada yang sudah baca? Oke, sebelum kita membahas tentang warisan, kita bahas dulu apa pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini kebenaran tentang ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, peduli kepada orang lain, kemudian menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Selanjutnya adalah menjelaskan dalil-dalilnya tentang ketentuan waris. Yang selanjutnya mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, menjelaskan hikmah dan manfaatnya. Selanjutnya menganalisis ketentuan waris dalam Islam, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, menganalisis hikmah, menyajikan paparan tentang ketentuan dalam Islam, ya, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, mempraktikkan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam. Oke, dari tujuan-tujuan ini nanti ya, yang kita akan membahas satu-satu dengan metode program based learning. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya, ya. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Oke, dalam hal warisan, dalam hal mewaris warisan dalam Islam, ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian waris, dasar hukumnya, berdasarkan tujuan tadi itu sudah menyatukan karena tujuannya banyak banget tadi, ya kan? Ada 5 pengertian waris, hukum waris, ketentuan waris dalam Islam, syariah dalam pembagian waris dan manfaat hukum waris. Pembagian warisan, ya, pembagiannya berapa? Suami dapatnya berapa? Istri dapatnya berapa? Silahkan kamu gali, ya, informasinya. Nah, untuk sementara sebelumnya kita mulai dulu duduk. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Silahkan cari kelompoknya masing-masing dulu. Yang pertama untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan membahas tentang dasar-dasar hukum waris. Ya, dasar-dasar hukum waris itu ada Al-Quran dan ada hadis.
Ya, silahkan kamu gali, kamu cari, buka buku kamu masing-masing, buku modul dan buku catatannya silahkan dibuka, oke? Kemudian untuk kelompok 2, akan membahas, oh ya, untuk kelompok 1 tadi tambahan kompilasi hukum Islamnya. Kamu singgung sedikit tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia mengatur tentang warisan ini bagaimana, ya. Oke, untuk yang kelompok 2 adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Siapa saja yang mendapatkan waris itu adalah ahli waris. Kemudian selanjutnya yang kamu bahas adalah syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Ya. Yang ketiga, sebab-sebab menerima warisan. Terus yang keempat adalah sebab tidak dapat menerima warisan. Oke, yang kelima, ketentuan pembagian warisan yang akan kamu bahas nanti ya, silakan kamu diskusikan. Untuk kelompok 3, kita akan menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Ya, bagaimana menghitungnya, berapa bagiannya, ya, bagaimana caranya, pembagiannya siapa saja yang dapat, kan nanti ada berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Coba kamu cek ya. 11 dan 12 itu ada aturannya, berapa pembagian untuk ibu, berapa pembagian untuk ayah, berapa pembagian untuk suami. Nah, itu tugas kamu ya. Kamu cari siapa-siapa saja yang dapat, ya. Aku akan menjelaskan dasar-dasar hukum waris. 1. Hukum waris berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Kelompok kami, ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan seseorang yang meninggal dunia ada 2. Anak perempuannya anak laki-laki, saudara sekandung, dan saudara seayah. Demikian kami apabila sendirian asabah ma'al ghair. Dia tidak sendirian, tapi ada anak laki-laki yang lain untuk perempuan. Oke, sampai sini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kamu, apa hikmah yang didapat ketika kita bisa mempelajari warisan? Coba, ada yang bisa bantu jawab. Hikmahnya apa? Gini. Hikmah yang dapat kita peroleh adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Oke. Tujuan dari pembagian warisan adalah untuk menciptakan kesan kamu, ya. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Ikuti ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.